Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah untuk kita sekalian, khususnya kalian yang berada di rumah. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, juga tetap dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada materi ini ada beberapa poin yang harus kalian tahu, yang harus kalian faham. Yang pertama adalah sekilas tentang Nabi Sulaiman itu sendiri. Yang kedua, kisah Nabi Sulaiman dan kawanan semut. Yang ketiga, kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Yang keempat, mukjizat Nabi Sulaiman. Dan yang kelima, keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sofyan ucapkan selamat menyimak. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu sekilas tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam bin Yesya dari keturunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat pandai. Sejak kecil ia selalu membantu ayahnya dalam menyelesaikan masalah kenegaraan. Nabi Sulaiman alaihi salam diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya di usia 13 tahun. Namun demikian, Nabi Sulaiman dapat melaksanakannya dengan baik karena beliau dikaruniai hikmah dan ilmu tentang hukum dan politik. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Atas kehendak Allah, kekuasaan Nabi Sulaiman meliputi manusia, jin, binatang, tumbuhan, dan angin. Selanjutnya adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan kawanan semut. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam bepergian bersama kaumnya, yaitu manusia, jin, dan binatang, melewati sebuah lembah yang disebut dengan lembah semut. Saat melalui lembah tersebut, Nabi Sulaiman mendengar seekor semut berkata dengan berteriak kepada teman-temannya, "Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang agar selamat dan tidak binasa terinjak oleh Nabi Sulaiman dan kaumnya." Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum mendengar perkataan semut tersebut. Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh kaumnya untuk berhenti sampai semut-semut itu masuk ke sarangnya. Nabi Sulaiman alaihi salam senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia kepadanya dapat mengerti bahasa binatang. Selanjutnya adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balqis. Saat dalam perjalanan, Nabi Sulaiman dan kaumnya merasa kehausan. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud untuk mencarikan mata air. Setelah lama menunggu, burung hudhud datang dengan membawa berita tentang adanya kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang ratu cantik yang bernama Balqis. Kerajaan itu bernama Saba. Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Mendengar berita tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengirim surat untuk Ratu Balqis agar mengikuti ajarannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 30 sampai dengan 31. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis mengira bahwa Nabi Sulaiman mengharapkan hadiah. Ratu Balqis kemudian mengutus beberapa orang untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun
hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman dan dikembalikan kepada Ratu Balqis. Penolakan tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Quran Surat An-Naml ayat 36. Para utusan Ratu Balqis itu kembali dan menyampaikan semua hal yang terjadi ketika menghadap Nabi Sulaiman. Mendengar cerita para utusannya, Ratu Balqis penasaran ingin bertemu dengan Nabi Sulaiman. Ratu Balqis kemudian menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Kabar tersebut terdengar oleh Nabi Sulaiman melalui burung hudhud. Nabi Sulaiman bermaksud memberikan kejutan dan menunjukkan kebesaran Allah kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para tentaranya untuk membuat istana yang terbuat dari segala jenis perhiasan yang ada di dalam lautan dan perut bumi, sehingga tampak indah tanpa ada satupun istana yang dapat menandinginya. Sebagaimana firman-Nya, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap. Bekerjalah, hai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Quran Surat Saba ayat 13. Bahkan ketika Ratu Balqis dalam perjalanan menuju istana Nabi Sulaiman, singgasana Ratu Balqis dipindahkan oleh seorang yang berilmu ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam atas permintaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Begitu tiba di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis takjub dan terpesona dengan kemegahan istana tersebut. Bahkan Ratu Balqis terkejut melihat singgasananya ada di istana Nabi Sulaiman. Melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balqis dan seluruh pasukannya akhirnya menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ratu Balqis dan pasukannya juga bersedia mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang pertama, memiliki kerajaan besar dan kekayaan melimpah yang tidak dimiliki seorang pun sesudahnya. Nabi Sulaiman mewarisi kenabian, kerajaan, serta ilmu pengetahuan ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Kedua, Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang. Ketiga, dapat mengendalikan angin. Keempat, dapat menundukkan dan memerintah jin. Kelima, memiliki hikmah berupa kecerdasan, kepandaian, dan kebijaksanaan. Selanjutnya, anak-anak Bapak sekalian, yang Pak Sofyan banggakan adalah bagian terakhir, yaitu bagian terpenting, kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sifat dan perilaku apa yang bisa kita contoh dari Nabi Sulaiman alaihi salam? Pertama, Nabi Sulaiman adalah anak yang patuh kepada orang tua dan selalu belajar agar memiliki kepandaian, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Kedua, Nabi Sulaiman sayang kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Ketiga, Nabi Sulaiman pemberani dalam menegakkan kebenaran. Keempat, ia selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Dan yang kelima, tidak sombong meskipun memiliki banyak kehebatan. Anak-anak Bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, itulah yang bisa Pak Sofyan sampaikan pada materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.